Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Bersama dengan saya Pendeta Erlia Mora Angriani Timisela Sihombing selaku pendeta jemaat di Bukit Zaitun Duri, melayani di pos pelayanan dan kesaksian Kandis dan Libo. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita satu dalam doa, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih Tuhan, karena Engkau menuntun, memelihara, memberkati kehidupan beriman kami. Kami juga mengucap syukur karena Engkau menjaga tidur malam kami, hingga bangun di pagi hari yang indah ini, dengan sukacita yang penuh, dengan berkat yang melimpah. Kami bersyukur punya Tuhan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan untuk semua itu. Kami juga akan membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kami, sehingga firman yang kami baca, firman yang kami renungkan, akan kami terapkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami akan menjadi pelaku yang setia. Ini ungkapan syukur hati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita pagi hari ini terambil dalam Injil Matius pasalnya yang ke-7, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-23. Dengan perikop, hal pengajaran yang sesat. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu, dan mengusir setan demi nama-Mu, dan mengadakan banyak mukjizat demi nama-Mu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pasal yang ke-7 masih dalam rangkaian khotbah Yesus di atas bukit. Pasal yang ke-7, Tuhan ingin mengingatkan kita bahwa kepalsuan itu di mana-mana. Bukan hanya barang, bukan hanya makanan atau apapun, tapi ternyata seorang pelayan pun ada kepalsuan di dalamnya. Mereka berkedok seperti domba, padahal mereka adalah serigala yang buas. Seorang pelayan yang telah Tuhan percayakan, seorang pelayan yang telah Tuhan anugerahkan bagi kita semua untuk membenarkan, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Kita bukan mewartakan keegoisan kita, kita bukan mewartakan kepintaran kita, tapi yang kita wartakan adalah kebenarannya, firman Tuhan yang kita wartakan. Dalam pasal yang ke-7, ayat 15 sampai ayat ke-23, jelas terlihat ada kepalsuan di dalamnya. Sebuah pelayanan mereka lakukan tidak dengan sungguh-sungguh. Mereka tidak memberikan kualitas yang baik di hadapan Tuhan. Ada kepura-puraan, ada kepalsuan di dalamnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seorang pelayan, kita semua diberikan kepercayaan, diberikan tugas tanggung jawab untuk mewartakan kebenaran Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Yesus tidak menghendaki umatnya jatuh dalam kegagalan. Yesus tidak menghendaki umatnya jatuh dalam kejahatan. Yesus menginginkan kita di dalam kehidupan beriman kita. Kita harus waspada, kita harus teliti, bahkan kita harus melihat dengan peka sebuah pelayanan, sebuah tanggung jawab yang telah Tuhan percayakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, nabi-nabi palsu,
pengajaran yang sesat, mereka akan berusaha, mereka akan mencari jalan untuk kelicikan mereka, untuk merampas, bahkan menyesatkan kita orang percaya. Banyak cara mereka lakukan, banyak cara mereka kerjakan bagi kita untuk jatuh dalam kejahatan. Seorang pelayan yang benar, melayani dengan tulus, memberi diri kepada Tuhan, akan menghasilkan buah yang baik. Tidak perlu sebuah pengakuan, tidak perlu sebuah perkataan-perkataan yang banyak, tapi tindakan, tapi kelakuan kita mencerminkan bahwa saya adalah anak Allah. Saya adalah terang Allah yang telah dipercayakan untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pelayanan yang benar akan menghasilkan buah yang benar. Mari bagi kita semua melihat dalam ayat 21-23, jelas terlihat di sini. Tuhan mengenal diri kita. Tuhan mengenal siapa kita. Tuhan mengenal apa yang kita lakukan. Tidak perlu pengakuan, tapi Tuhan melihat, Tuhan mengenal kita. Sejauh apapun, sedalam apapun, Tuhan mengenal kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biar orang di luar sana melihat, oh mungkin pelayanannya kurang, oh mungkin dia seperti ini. Tapi dalam khotbah-khotbah Tuhan, tidak ada yang berhak menghakimi kita. Motif pelayanan yang baik sebagai anak Allah, sebagai terang Allah, akan mencerminkan di kehidupan kita. Memasuki minggu Advent yang pertama, Bapak Ibu, penantian di mana Tuhan datang sebagai hakim, sebagai terang Allah di tengah dunia ini. Sudahkah saya melayani? Sudahkah saya memberi diri saya dalam sebuah pelayanan dimanapun Tuhan percayakan, dimanapun Tuhan tempatkan, di keluarga, di pekerjaan, di lingkungan, di dalam pertemanan? Sudahkah saya mencerminkan terang Allah? Sudahkah saya melakukan kehendak Tuhan? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan beriman kita akan menjadi teladan bagi setiap orang ketika kita melakukan kebenaran itu. Biarlah Tuhan yang melihat, biarlah Tuhan yang mengukur segalanya. Kepalsuan, kepura-puraan, ketidakbenaran akan Tuhan singkirkan. Akan Tuhan luruskan jalannya. Bapak Ibu, satu lilin telah kita nyalakan. Harapan kita bersama dengan Tuhan. Kita menabur pengharapan. 8 bulan sudah pandemi COVID-19 menghantui kita. Ada di tengah-tengah kita. Tapi kita tetap berharap bersama dengan Tuhan. Segala sesuatu akan Tuhan berikan yang terbaik. Segala sesuatu akan Tuhan luruskan. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup dengan kualitas yang baik. Tidak dengan kepalsuan, tidak dengan kepura-puraan, tapi mari secara totalitas kita memberi diri kepada Tuhan. Mari kita percayakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan, keselamatan yang diberikan oleh Tuhan, mari kita lakukan di dalam kehidupan beriman kita. Kita kuatkan hati kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai orang yang telah Tuhan percayakan, yang telah Tuhan beri keselamatan bagi kita, yang telah Tuhan beri mahkota bagi kita, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, lakukan secara penuh,
Lakukan secara totalitas bersama dengan Tuhan. Jangan setengah-setengah. Jangan dengan kepalsuan. Jangan dengan pura-pura. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan demikian kita hidup bersama dengan Tuhan, menjadi terang Allah. Memasuki minggu Advent yang pertama, mari kita merenungkan bersama-sama. Sudahkah saya memberi itu semuanya dengan tulus? Sudahkah saya memberi diri saya dengan penuh? Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita semua memaknai minggu Advent pertama ini dengan harapan yang penuh bersama dengan Tuhan. Melakukan segala kebenaran firman Tuhan, hadir sebagai terang, hadir sebagai kebenaran firman Tuhan, bukan hadir untuk kesombongan, bukan hadir untuk kebohongan, tapi kita hadir sebagai anak terang Allah, mewartakan kebenaran firman Tuhan, menjadikan firman Tuhan pedoman, menjadikan firman Tuhan sebagai pelita kehidupan kita. Selamat memasuki minggu Advent yang pertama, menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, pelayanan yang menyatakan kebenaran, maka kita menghasilkan buah yang baik. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang telah Engkau percayakan. Kami hidup dalam pengharapan bersama dengan-Mu Tuhan. Lewat kehidupan beriman kami telah yakin dan percaya Tuhan, Kau akan menolong memampukan kami untuk dapat berdiri kuat, bersandar kepadamu. Tuhan, kami berdoa untuk pemerintah, untuk negara kami. Di tengah pandemi COVID-19 ini Tuhan, kami mengimani, kami percaya Tuhan, Engkau akan menguatkan kami, Engkau akan menyertai setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Beri mereka kebijaksanaan, beri mereka kesehatian untuk melihat dari sudut manapun Tuhan, dari pelosok manapun, melihat kami warga negara Indonesia. Berkati presiden kami Tuhan, berkati wakil presiden kami, jajaran kabinet, bahkan aparat-aparat. Tuhan Yesus, berkati kehidupan mereka. Beri mereka kesehatan, mampukan mereka Tuhan menjadi pemimpin yang mengandalkan Engkau. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di muka bumi ini. Kami berdoa Tuhan untuk gereja-Mu yang ada di Indonesia. Berkati kehadiran kami Tuhan, kehadiran gereja sebagai terang, kehadiran gereja sebagai kebenaran firman Tuhan. Kami juga berdoa untuk GPIB dimanapun, di mupel manapun Tuhan, di pelkes manapun. Biarlah kehadiran kami sebagai kehidupan bergereja, mewartakan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kehadiran gereja menguatkan kami di tengah kondisi seperti ini. Tuhan Yesus, biarlah kami sebagai jemaat yang di dalamnya bisa berdiri kuat, bersandar kepadamu. Berkati setiap kesehatan, perekonomian kami, pekerjaan kami, keluarga kami, semua Kau berkati Tuhan Yesus. Allah Bapa yang baik, kami juga tidak henti-hentinya berdoa untuk tenaga medis, untuk orang yang terlibat dalam Satgas COVID-19. Berkati mereka Tuhan, mampukan mereka yang bekerja dengan totalitas. Berkati kehidupan keluarga mereka Tuhan. Berkati kesehatan mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang sedang berjuang. Mereka yang sedang berjuang untuk sembuh, Tuhan berkati mereka. Beri mereka kekuatan. Beri mereka kasih sayang yang sempurna yang berasal daripada-Mu. Kami juga berdoa untuk kami Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkati kehidupan berkeluarga kami, Kau memberkati kehidupan beriman kami. Allah Bapa yang baik, ini ungkapan syukur hati kami, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.
Demikian renungan firman Tuhan kita. Terima kasih.